Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anak. Kali ini kita akan bahas kelas 4, tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 ya anak-anak. Kamu sebelumnya telah belajar tentang padi. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu. Ayo mengamati. Amatilah gambar dan baca teks tentang tanaman padi dan teh berikut. Di manakah padi dan teh biasa tumbuh? Lingkungan yang seperti apa yang baik untuk tanaman tersebut? Padi. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhunya yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah yang berlumpur yang subur dengan kelembaban 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhunya mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat tumbuhnya tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh di atas? Apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Menurutmu, apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaiknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jelaskan alasanmu. Apakah keadaan alam, iklim dalam bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Jelaskan. Sebelumnya, tanaman tumbuhan tertentu apa saja yang perlu diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik? Tukarkan jawabanmu dengan temanmu dan diskusikan jika terdapat perbedaan. Ayo berdiskusi. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu, iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi. Tumbuhan apa saja yang cocok tumbuh di wilayah tersebut? Kamu dapat menggali informasi dari berbagai sumber, buku perpustakaan, internet, atau narasumber. Tuliskan hasil temuanmu pada kolom berikut. Tumbuhan di sekitar kita memberikan banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni. Seperti karya seni kolase yang telah kamu buat. Ayo berkreasi. Pada pertemuan sebelumnya, kamu dan teman-temanmu telah membuat kolase dari tumbuhan. Pamerkan kolase tersebut di meja masing-masing. Jelaskan hasil karyamu kepada teman satu kelompok secara bergiliran. Amati hasil karya teman-temanmu tersebut dan beri komentar sebagai bentuk apresiasimu. Tuliskan pada potongan kertas yang telah disediakan di setiap meja. Apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Pilih salah satu hasil karya temanmu. Tuliskan apresiasimu atas hasil karya tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang hasil karya temanmu tersebut? Bagaimana pendapatmu tentang hasil karya temanmu tersebut? Menurutmu, bagian mana yang menarik dari karya tersebut? Mengapa?
Apa saran yang ingin kamu sampaikan agar karya seni tersebut lebih baik lagi? Apakah kamu masih ingat cara melakukan penaksiran terhadap pecahan? Sekarang, ayo kita coba menaksir penjumlahan dan pengurangan pecahan. Coba taksir jumlah beras yang terdapat dalam 3 karung berikut. Ayo berlatih. Amati 3 karung beras berikut. A. 81/5 kilo. B. 53/4 kilo. C. 42/3 kilo. Taksirlah berat karung A dan B jika digabungkan. Taksirlah berat karung A dan C jika digabungkan. Taksirlah berat karung A, B, dan C jika digabungkan. Taksirlah selisih berat karung A dan B. Taksirlah selisih berat karung A dan C. Taksirlah selisih berat karung B dan C. Tahukah kamu bahwa untuk menaksir pecahan, kamu harus mengenal pecahan acuan? Cermati kembali pecahan acuan yang telah kamu pelajari sebelumnya. Gambarlah pecahan acuan tersebut pada kolom berikut. Kamu akan berlatih melakukan penaksiran terhadap penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelumnya, perhatikan soal cerita berikut. Contoh, seorang petani berjalan 31/4 kilo dari rumahnya menuju sawah. Setelah itu, ia berjalan lagi sejauh 4/5 kilo ke ladangnya. Taksirlah berapa kilometer petani tersebut berjalan. Kamu hanya perlu mengetahui berapa kilometer petani tersebut berjalan. Oleh sebab itu, kamu bisa menaksir jumlah 3/1/10 dan 2/4/5. Bagaimana caranya? Gunakan pecahan acuan untuk membulatkan masing-masing pecahan. Jumlahkan angka yang telah dibulatkan. Jika 1/10 dekat dengan 0, maka 3/1/10 dekat dengan 3. Dan jika 4/5 dekat dengan 1, maka 2/4/10 dekat dengan 3. 3 tambah 3, 6. Petani tersebut berjalan 6 km dari rumah ke sawah dan dilanjutkan ke ladang. 2. 1/4 tambah 1, 1/3. 3. 2 1/4 dikurangi 1. 4. 3/4 dikurangi 2, 5. Buatlah soal cerita tentang penjumlahan pecahan. Minta temanmu menaksir hasil penjumlahan pecahan dalam soal cerita tersebut. 6. Buatlah soal cerita pengurangan pecahan. Minta temanmu menaksir hasil pengurangan pecahan tersebut. Diskusikan jawabannya secara berpasangan. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Bagaimana yang sudah kamu pahami dengan baik? Jelaskan. Bagian mana yang belum kamu pahami? Apakah hal tersebut bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana perasaanmu selama belajar? Apakah ada hal lain yang ingin kamu ketahui? Kerjasama dengan orang tua. Tulislah karakteristik lingkungan alam yang ada di sekitar rumahmu dan sebutkan tumbuhan apa saja yang tumbuh di sana. Sekian, terima kasih. Tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.